Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas C D3 Keperawatan 2021 PN Veteran Jakarta. Kami akan meroleplaykan sistem pelayanan kesehatan untuk mata kuliah konsep dasar keperawatan yang diberikan oleh Ibu Dora Samaria. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Naomi Sabita Sarif dengan NIM 68 sebagai dokter puskesmas. Yang kedua ada David Rio Alfiansah dengan NIM 69 sebagai dokter rumah sakit. Yang ketiga ada Salma Husna Sifa Anissa dengan NIM 71 sebagai resepsionis rumah sakit. Dan yang keempat ada Mutiara Mujahida dengan NIM 80 sebagai pasien OSEL. Yang kelima ada Hovifah Rini Mukti dengan NIM 90 sebagai resepsionis puskesmas. Yang keenam ada Nadia Sapitri dengan NIM 91 sebagai perawat rumah sakit. Yang ketujuh ada Farah Sundus Kamelia dengan NIM 92 sebagai ibu pasien. Dan yang terakhir ada Putri Rahayu dengan NIM 93 sebagai narator. Perawat sedang menjelaskan kepada pasien yang sedang berobat di puskesmas. Pasien tersebut datang ditemani oleh ibunya dengan keluhan menstruasi tidak teratur. Dan untuk tindakan selanjutnya, dokter menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, karena di puskesmas tersebut peralatan masih terbatas. Alur cerita. Seorang pasien perempuan bernama Osel datang ke puskesmas ditemani oleh ibunya dengan keluhan bahwa menstruasinya tidak teratur. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyarankan agar pasien untuk melakukan USG, namun karena di puskesmas tersebut peralatan masih terbatas, maka pasien harus dirujuk ke rumah sakit tipe C sesuai dengan BPJS-nya. Setelah mendatangi rumah sakit tipe C, pasien langsung melakukan pemeriksaan laboratorium. USG hasil pemeriksaannya adalah penyebab menstruasi pasien tersebut tidak teratur dikarenakan stres. Pada suatu hari, ada seorang pasien yang berusia 16 tahun datang ke Puskesmas Indah, Jakarta Selatan bersama ibunya dengan keluhan menstruasi yang tidak teratur selama 3 bulan. Ibu dan pasien segera menuju resepsionis untuk mendaftar. Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Siang Sus, saya ingin mendaftarkan anak saya untuk berkonsultasi dengan dokter umum. Apakah bisa hari ini? Boleh saya lihat kartu BPJS-nya, Bu? Ini Sus. Pasiennya atas nama pasien Ocel, usia 16 tahun? Iya Sus. Ditunggu ya, Bu. Nanti akan masuk ke Poli 2. Lalu, tidak lama kemudian, pasien pun dipanggil untuk masuk ke Poli 2. Pasien atas nama Mutiara, usia 16 tahun. Iya, saya Sus. Baik, adik silakan duduk di sini dulu ya untuk pemeriksaan tanda-tanda vital dan nanti akan ada pemeriksaan tinggi badan serta berat badan adik ya. Baik, Sus. Baik, nanti jika ketika saat melakukan pemeriksaan adik kurang terasa nyaman, adik bisa mengatur nafas ya adik ya. Oke, Sus. Perawat pun mulai mengukur tanda-tanda vital pasien. Baik adik, hasil pemeriksaannya untuk tekanan darahnya 90/60, suhunya 36,5, nadinya 80 kali per menit, dan respirasinya 16 kali per menit. Untuk tinggi badannya 155 cm dan berat badannya 42 kg. Sejauh ini keluhan adik apa saja ya? Tidak ada, Sus. Saya hanya telat datang bulan saja dari 3 bulan yang lalu. Oh, seperti itu ya, Dik. Sebelumnya apakah pernah telat seperti ini, Dik? Tidak pernah, Sus. Ini untuk yang pertama kalinya. Baik, apakah dalam sebulan kebelakangan ini adik mengalami kenaikan berat badan atau penurunan berat badan secara drastis? Iya, Sus. Saya kan baru masuk SMA, Sus. Nah, masih sulit untuk beradaptasi. Pelajarannya juga susah banget, Sus. Jadi saya merasa kewalahan. Sampai berat badan saya turun 3 kg, Sus. Baik, seperti itu ya, Dik. Jadi, untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan oleh dokter. Kalau begitu, sekarang saya akan mengantarkan adik ke ruangan dokter ya, Dik. Baik, Sus.
Kemudian, perawat mengantarkan pasien dan ibunya ke ruangan dokter setelah melakukan pemeriksaan TTV dan juga pemeriksaan anamnesia. Siang Ibu, Adik, silakan duduk. Siang, Dok. Jadi apa keluhannya, Dik? Saya sudah tidak menstruasi selama 3 bulan, dokter. Baik adik, jadi saya sarankan untuk melakukan tes USG untuk mengetahui permasalahannya lebih lanjut. Namun, karena peralatan di sini masih terbatas, adik akan saya rujuk ke rumah sakit sesuai vaskes yang tertera di BPJS adik ya. Jadi untuk ibu nanti bisa langsung ke resepsionis untuk meminta surat rujukannya. Dan saya akan memberikan surat pengantar untuk mendapatkan surat rujukannya. Baik, Dok. Kemudian, pasien dan ibunya menuju bagian resepsionis untuk mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit tersebut. Siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Sus, anak saya ingin membuat surat rujukan. Boleh saya minta surat pengantar dari dokternya? Dan tolong disiapkan kartu keluarga dan fotokopi BPJS-nya ya Bu. Iya, ini Sus. Baik, ditunggu sebentar ya Bu. Setelah menunggu beberapa saat, resepsionis pun memberikan surat rujukannya kepada ibu dan pasien dan ibunya pun segera mendatangi rumah sakit yang tertera di dalam surat rujukan tersebut. Siang Sus, ini saya mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas Indah untuk melakukan tes USG dengan dokter Spock Sus. Baik Ibu, boleh saya minta surat rujukan beserta fotokopi BPJS-nya Bu? Ini Sus. Baik, ditunggu ya Bu, nanti Ibu akan dipanggil ke ruangan dokter ya. Iya, baik Sus. Setelah beberapa saat, perawat pun memanggil pasien untuk melakukan pemeriksaan TTV, pengukuran berat badan dan tinggi badan. Pasien atas nama Mutiara, usia 16 tahun. Iya, saya Sus. Baik, jadi adik kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan tinggi badan serta berat badan adik ya. Baik Sus. Pasien pun masuk ke ruangan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Baik, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tinggi badan, dan berat badan adik normal ya adik. Jadi adik bisa langsung masuk bertemu dokter. Baik Sus. Pasien masuk ke ruangan ditemani oleh ibunya. Saya lihat hasil pemeriksaannya normal ya. Baik, Ade bisa berbaring biar saya tes USG-nya ya. Ya dokter. Dokter pun melakukan pemeriksaan USG kepada pasien. Baik, saya mulai ya dek. Ibu bisa melihat di monitor ya bu ya. Rahim adik bersih, tidak ada kista, dan semuanya terlihat normal. Jadi anak saya nggak kenapa-napa kan dok? Penyebabnya kenapa? Kok bisa telat menstruasi sampai 3 bulan? Adanya baru masuk SMA ya? Ya dokter. Jadi kemungkinan penyebab yang adik alami yaitu sedang stres karena masih dalam proses adaptasi di sekolah. Jadi hormonnya tidak seimbang. Dan dari faktor umur pun di usia adik menstruasi ini memang belum teratur. Jadi ini dikatakan tidak normal ya bu. Oh seperti itu ya dok? Iya ibu, jadi selanjutnya saya akan resepkan obat untuk menstimulasi hormonnya agar adik bisa menstruasi lagi. Dan pola istirahatnya teratur ya dek. Jangan telat makan, makan makanan yang sehat dan jangan bergadang ya, agar menstruasinya kembali teratur. Baik, terima kasih banyak dok. Sama-sama ibu, adek. Ini resepnya ya, bisa ditebus di apotek rumah sakit ya bu. Baik dok. Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa dikarenakan puskesmas memiliki alat yang terbatas, akhirnya pasien pun dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti rumah sakit tipe C. Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu asuransi kesehatan dan kartu keluarga ataupun kartu tanda penduduk dengan menyesuaikan fasilitas kesehatan apa yang tertera pada asuransi kesehatan yang dimiliki. Sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan sistem pelayanan kesehatan dan tercapainya derajat kesehatan pasien yang optimal seperti pada sistem pelayanan kesehatan yang baik dan benar.